teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana tadi pagi nonton Italia Inggris dan Italia kalah 1-2 dan yang mencetak gol adalah pemain yang lagi diincar Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya sahabat Bob ya. Nah sahabat Bob, ini menarik bahwa Italia tadi pagi kalah dan itu yang mencetak gol adalah Retegui, pemain yang lagi diincar Inter ya, pemain yang berdarah Argentina tetapi memiliki paspor Italia dan sekarang membela timnas Italia. Ya, apakah dia akan ke Inter nanti? Ya, kita tunggu aja sahabat Bob. Nah, sedikit sahabat Bob, ini menurut media-media Italia ya, bahwa media Italia itu berargumen bahwa Simone Inzaghi tidak ada alasan untuk Inter musim Serie A yang buruk ya di musim ini. Itu menurut media Italia. Karena gini ya, karena memang kalau kita pikir-pikir, mungkin sahabat Bob bisa melihat ya, waktu Inter mendatangkan Dzeko, ya Dzeko kan berbiaya cuman biaya rendah ya, Hakan gratis, Miki gratis, terus memang ada Korea sama Gosen yang berbiaya lumayan, dan termasuk Christian Aslani. Christian Aslani kan pinjam, baru musim panas nanti Inter harus membayar gitu. Jadi ya memang nggak ada, kalau menurut gua sih ada benarnya. Boleh juga sahabat Bob berkomen ya, karena memang tidak sepenuhnya, walaupun Inter sekarang ada masalah dengan keuangan, tetapi secara permainan, secara bagaimana yang namanya direktur, yang namanya Opa Marotta, Ausilio, bagaimana untuk memenuhi keinginan dan kepentingan Inzaghi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana Inter juga bisa mendatangkan Onana ya, yang secara free. Jadi sebenarnya kalau secara tim kita bagus. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi PR buat Inzaghi. Bagaimana Inzaghi untuk ada 9 pertandingan lagi Serie A. Ini adalah ujian buat Inzaghi dan timnya. Semoga Inter benar-benar bisa mendapatkan 4 besar ya. Walaupun sekarang kita masih di 4 besar di peringkat 3, tetapi persaingan dengan tim-tim bawahnya itu dekat sahabat Bob. Nah, selain ini juga Fabio Biasin ya. Fabio Biasin dia bilang jenis transfer yang sama untuk Inter Milan seperti musim panas lalu. Kalau Suning masih di Inter ya, kita udah bisa menduga ya sahabat Bob ya. Makanya kenapa sekarang Opa Marotta sama Ausilio bekerja, plus juga Bacin, mencari pemain-pemain yang berbiaya rendah, bahkan yang nol ya. Karena kenapa? Kalau masih Suning, ya kita mungkin tidak bisa mendatangkan pemain-pemain yang berharga mahal, 50 juta, 60 juta, bahkan yang 30 juta gitu kan. Nah, mungkin ya inilah tugasnya para direktur, tugasnya Opa ya. Kenapa gitu loh? Karena ya kita tahu kondisi keuangan. Kecuali kalau ada pemilik baru yang mengambil alih Inter, Suningnya keluar dan dia menyuntikkan dana. Nah, apakah pelatihnya Inzaghi masih lanjut atau pelatih yang baru? Pasti skuadnya Inter akan jauh lebih bagus dibanding yang saat ini ya sahabat Bob. Ini menurut Fabio Biasin. Menurut gua sih masuk akal. Menurut sahabat Bob gimana? Masuk akal nggak? Kalau Suning masih di Inter ya, transfer yang akan datang tidak akan ada yang besar. Ini gua sepakat ya. Nah, ini yang paling yang terjadi dengan Inter nih luar biasa ya. Setelah Piala Dunia banyak pemain-pemain yang drop, Brozovic, Dumfries, Korea yang cedera terus gitu loh. Apa sih yang terjadi? Dan bahkan Gosen yang udah mulai bagus ternyata cedera kembali gitu loh. Nah, Brozovic yang paling kita sayangkan ya, bagaimana fisiknya ya. Jadi ternyata sahabat Bob, dari 5 orang ini, Korea, Brozo, Dumfries, Gosen dan Aslani ya, di musim kemarin, harga mereka semua total 149 juta. Sekarang drop 64 juta. Artinya berapa? 70% turun harga mereka. Waduh, ini sangat merugikan untuk Inter gitu loh. Makanya kenapa kemarin ini ya, Inter memang di musim depan kemungkinan akan melepas Dumfries, Brozo, Korea ya. Kalau Korea memang belum bisa dilepas secara permanen, akan akan dipinjamkan. Kalau untuk Christian Aslani, Inter sudah membantah bahwa Aslani adalah pemain masa depan,
dan tidak akan dijual. Kalau Gosens sendiri ya kita berharap dia masih ada di Inter. Kalau gua ya nggak tahu sahabat Bob apakah masih berharap Gosens ada di Inter. Kalau menurut gua dikasih kesempatan dia pasti akan terus. Nah, ini yang dibilang sama Gosens ya. Saya menyalahkan diri saya sendiri karena kurangnya waktu bermain, bukan Inzaghi ya. Dia berharap dengan masuknya ke Inter ya dia bisa masuk ke Piala Dunia, tetapi masalah fisik yang begitu lama ini menurut Gosens sendiri ya dia yang paling titik terendah dia adalah dia tidak dipanggil ke Piala Dunia karena ya jarang dapat bermain dan dia tidak bisa menyalahkan Inzaghi. Kenapa? Karena di depannya kemarin ada Perisic, ada si Di Marco yang belum bisa dia ambil alih karena ya penampilannya Gosens belum konsisten, apalagi masalah fisik. Itu yang dia bilang. Terus dia bilang gini, saya pindah ke Inter ya dengan biaya 30 juta sebagai sayap kiri. Itu harga yang luar biasa, tetapi saya belum bisa membuktikannya. Nah, tapi sekarang saya pengen membuktikan bahwa saya akan bisa jauh lebih baik. Dia bilang ya semoga aja dia juga cepat sembuh dari cedera, bisa membantu Inter di Piala Italia, Liga Champions dan Serie A, sahabat Bob. Semoga aja ya sahabat Bob ya. Nah, ini kemarin kan di video-video gua sebelumnya bahwa Chelsea benar-benar serius untuk mendatangkan Onana. Bahkan ya kalau kemarin Pak Diuka kalau 100 juta mungkin dilepas gitu ya. Tetapi kayaknya Chelsea sudah mempersiapkan sekitar 60-70 juta untuk memboyong Onana dengan harga yang gratis ya dia didapatkan dari Ajax. Itu ya menguntungkan secara bisnis. Tetapi nah menurut Barzagli, Inter Milan telah melakukan kontak nih dengan Empoli sebagai pengganti Onana kalau seandainya Onana pergi gitu loh. Tapi ya ternyata Onana bilang begini gitu loh. Ya, Andre Onana tidak pernah berniat meninggalkan Inter Milan meski Chelsea tertarik kepada Onana. Ya, seperti yang gue bilang tadi harganya dia Chelsea sepertinya menyiapkan 60-70 juta, tetapi dia bahagia di Inter dan istilahnya memang yang paling serius katanya ada MU juga yang mengincar, ada Tottenham Hotspur yang mengincar, tetapi yang sudah menyatakan adalah Chelsea. Nah, bagus nih kalau misalnya Onana tidak mau pindah, artinya juga klub tidak bisa menjual sembarangan. Walaupun istilahnya Inter sudah mempersiapkan Vicario, ini ya pemain muda Empoli, ini juga bagus ya. Tetapi ya kalau kita melihat bagaimana grafiknya, sekarang Onana yang masih bagus sekali. Ya semoga aja lah. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tiba-tiba misalnya Zhang mau jual, siapa yang bisa menolak gitu loh sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, ini Inter Milan juga lagi menyusun strategi untuk mendatangkan Retegui yang tadi mencetak gol ke gawang Inggris dan Thuram sebagai target lini serang jika Lukaku kembali ke Chelsea. Ya, di video gua sebelumnya kan juga ada pernah kita bahas sedikit Thuram, tetapi ini Inter ternyata menargetkan mereka berdua. Kalau Lukaku memang tidak diperpanjang masa pinjaman, Inter akan mengejar terus yang namanya Thuram secara free. Terus kalau misalnya Retegui itu akan bisa ditukar dengan Colidio. Ya semoga aja sahabat Bob, karena menurut gua kalau ini masuk luar biasa ya. Thuram menggantikan Lukaku, Retegui juga Korea kemungkinan akan dipinjamkan. Ini adalah peluang bagus ya mendapatkan pemain. Mungkin Retegui mungkin Inter bisa kasih 10 juta plus Colidio ya, tapi kita nggak tahu berapa totalnya karena Retegui ini harga sekitar 20-25 juta. Kalau Thuram ya free. Nah, ini yang semoga aja sahabat Bob ya. Nah, berita baiknya ternyata sekarang sudah resmi ya, Ria Mani ya transfer menjadi partner transfer uang Inter Milan ya. Jadi ini artinya ini menjadi resmi, artinya Inter juga mendapatkan uang lah dari mereka. Jadi ya kita tunggu aja, semoga aja benar-benar Inter mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan dan mempertahankan bintang-bintang Inter gitu loh. Nah, ini kita kurang dapat dari penyisihan Piala Eropa, kita mendapat kurang baik ya. Si Zeko cedera punggung dipulangkan. Skriniar juga udah dipulangkan ke Milan, dan tadi pagi Barella juga masalah fisik dia juga dipulangkan ke Milan. Jadi ya ini
menjadi ujian berikutnya buat Inzaghi. Kalau pemain-pemain yang membela timnas cedera, ini adalah suatu ujian lagi ya. Semoga aja ini Inter benar-benar bisa keluar dari krisis. Kita berharap nanti di pertandingan Fiorentina Inter benar-benar bisa menunjukkan kembali konsistensinya, sahabat Bob. Yang paling penting tetap semangat, sahabat Bob. Tetap dukung Inter. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.